Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah binti Hashim bin Mughirah. Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab, ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Mughirah. Umar gelarnya ada Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi SAW ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab, yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum ia mengenal Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang keras. Perawakannya yang tinggi besar dengan kulit yang kemerah-merahan membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Umar juga sangat teguh memegang rasa kesukuannya, sehingga ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah mengajarkan agama Islam yang berakibat perpecahan di kaum Quraisy, Umar menjadi marah. Tapi seiring berjalannya waktu, hidayah mulai datang dan melunakkan hati Umar. Hidayah itu mulai datang ketika Umar tidak sengaja mendengarkan bacaan surat Al-Haqqah yang tengah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat di dalam masjid. Umar yang ingin tahu lebih lanjut tentang bacaan itu, diam-diam bersembunyi di samping masjid. Hal ini ia lakukan agar Rasulullah tidak mengetahui keberadaannya. Rasulullah yang tidak mengetahui keberadaan Umar terus membaca surat Al-Haqqah. Umar yang mendengarkan alunan surat Al-Haqqah bergumam pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy." Pada saat itu, Rasulullah membaca Al-Haqqah ayat 40-41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Mendengar Nabi membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab langsung kaget. Ia merasa bahwa Nabi barusan menjawab gumamnya. Umar langsung berkata kembali, "Dia seperti dukun saja." Selanjutnya, Rasulullah membaca ayat 42, "Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya." Umar mendengarnya seolah-olah seperti membalas perkataannya. Tanpa sadar, hati Umar bergetar. Ia pun sempat berkata, "Telah terpatik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya agama jahiliyah yang ia anut, Umar belum mau mengakui Islam dan justru berniat membunuh Rasulullah. Di suatu siang yang terik, Umar pergi menuju rumah Rasulullah dengan membawa pedang. Ia berniat membunuh Rasulullah dengan alasan memecah belah kaum Quraisy. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah bin Al-Adawi. Lelaki itu bertanya kepada Umar, "Mau kemana wahai Umar?" Umar menjawab dengan nada ketus, "Mau membunuh Muhammad." Nu'aim berkata lagi, "Bagaimana kamu akan selamat dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Umar menatap tajam Nu'aim lalu berkata, "Aku melihatmu sudah meninggalkan agama nenek moyang dan lebih memilih mengikuti agama Muhammad." Nu'aim membalas perkataan Umar,
Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan, wahai Umar? Sesungguhnya adikmu dan suaminya juga sudah meninggalkan agama nenek moyangmu. Mendengar kabar tersebut, Umar marah. Ia langsung bergegas menuju rumah adiknya. Ketika ia sampai di depan rumah adiknya, Umar mendengar adik bersama suaminya sedang belajar surat Toha pada Khobab bin Al-Arad. Khobab yang melihat Umar dengan wajah merah langsung bersembunyi. Sedangkan di sisi lain, sang adik dan suaminya menghadapi Umar dengan wajah tenang. Umar berkata kepada adiknya, "Suara apa tadi yang aku dengar?" Sang adik menggelengkan kepala. "Kau tidak mendengar apa-apa. Aku hanya sedang berbicara biasa dengan suamiku." Umar yang tidak percaya memicingkan matanya lanjut bertanya kepada sang adik, "Sepertinya kalian sudah keluar dari agama nenek moyang kita." Sang adik menjawab mantap, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan pada agama yang kau anut?" Dan secara tidak sadar, ia memukul adiknya. Ketika melihat sang adik berdarah karena perbuatannya, timbul rasa bersalah pada diri Umar. Ia pun menyuruh adiknya untuk membawa Al-Quran yang barusan ia baca. Umar membaca awal dari surat Toha dan pintu hidayah langsung terbuka lebar pada dirinya. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-Ash mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan 1 ember atau 2 ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfiru lahu, kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air terus sampai orang-orang puas, memberi minum kepada onta-ontanya sampai onta-ontanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan asyakh Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Regenerasi. Kata para ulama, tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan. Bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat. Karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya. Sehingga Umar merasa diri berkhidmah untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar. Sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn As, kenapa engkau berani kepadaku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia tidak ada pilih kasih. Allah, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah kata Umar ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian.
setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, "Apa ini?" "Aku ingin sekali makan dengan daging." jawab Ashim. "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?" Sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsho, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu." Bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, "Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku." Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku." Ia melanjutkan, "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah,
Kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan, Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Umar berpesan, Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama 2 sahabatnya. Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam 2 sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin, meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya. Alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya.